Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Merdana dari kelas Biologi S semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi yang sudah saya buat. Nah, pada proposal yang sudah saya buat ini, judul skripsi yang saya ambil yaitu pengaruh model Project Based Learning atau PBJL terhadap kemampuan komunikasi dan berpikir kreatif peserta didik pada pembelajaran materi pelantai di SMA Negeri 1 Pabedilan. Saya Lia Meriana dengan NIM 188106163. Nah, pada proposal yang saya buat ada bab 1 tentang pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini ada yang namanya latar belakang. Latar belakang yang saya ambil, yang pertama, keterampilan berpikir kreatif merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran biologi di sekolah. Nah, peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir kreatif mampu menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari yang lain, dan menciptakan solusi untuk memecahkan masalah. Namun, kenyataannya di lapangan, hasil analisis prapenelitian menunjukkan keterampilan berpikir kreatif kelas 10 di SMA Negeri 1 Pabedilan masih tergolong rendah. Berdasarkan latar belakang di atas, diduga pengaruh model pembelajaran Project Based Learning atau PBJL akan membuat peserta didik terlibat aktif dan kaya akan pengalaman serta mampu mengembangkan kreativitas peserta didik meningkat. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis karena peserta didik dituntut untuk kreatif dengan pengetahuannya sendiri, berdasarkan pengalamannya dan mencari penyelesaian masalah yang dihadapinya, sehingga tercipta pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru tetapi juga berpusat pada peserta didik dan pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan hasil belajar biologi serta kemampuan berpikir kreatif peserta didik tersebut. Maka dari itu, saya sebagai peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan pengkajian secara teoritis maupun praktis permasalahan ini dengan judul yang tadi sudah saya sebutkan pada video dari awal, yaitu tentang pengaruh model Project Based Learning atau PBJBL terhadap kemampuan komunikasi dan berpikir kreatif peserta didik pada pembelajaran materi pelantai di SMA Negeri 1 Pabedilan. Rumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, berdasarkan analisis di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan. Yang pertama, keterampilan berpikir secara kreatif peserta didik SMA Negeri 1 Pabedilan tergolong masih rendah. Yang kedua, proses pembelajaran masih menggunakan model konvensional. Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui perbedaan pengaruh antara model Project Based Learning atau PBJL dengan metode ceramah terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Pabedilan pada materi pelantai. Yang kedua, mengetahui interaksi antara model Project Based Learning atau PBJL terhadap keterampilan berpikir kreatif pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Pabedilan pada materi pelantai. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dirumuskan hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama yaitu tentang tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi dan berpikir kreatif yang signifikan antara siswa yang diterapkan pembelajaran model based learning atau PJBL dengan siswa yang tidak diterapkan pembelajaran model project based learning atau PJBL. Kedua, hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi dan berpikir kreatif yang signifikan antara siswa yang diterapkan pembelajaran model based learning atau PJBL dengan siswa yang tidak diterapkan pembelajaran model project based learning atau PJBL. Kemudian lanjut ke bab 3 tentang metode penelitian. Metode penelitian pada judul ini, waktu penelitian tentang pengaruh model Project Based Learning atau PJBL
terhadap kemampuan komunikasi dan berpikir kreatif peserta didik pada pelajaran materi perantai di SMA Negeri 1 Pabedilan dilaksanakan pada semester genap tahun 2021 atau 2022, tepatnya pada bulan Februari. Penelitian ini dilaksanakan pada hari-hari yang terdapat jadwal bidang studi biologi di kelas 10 IPA. Pemilihan hari-hari ini bertujuan agar lebih efektif, efisien, dan tidak mengganggu jadwal pembelajaran atau pelajaran sekolah. Kedua, populasi dan sampel. Populasi. Nah, populasi ini adalah sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap mewakili populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Pabedilan yang berjumlah 4 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 152 orang. Sampel. Sumber data penelitian menggunakan teknik sampling purpose, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari subjek penelitiannya. Sampel penelitian sebanyak 76 siswa, yaitu dari kelas 10 MIPA 3 sebanyak 38 siswa sebagai kelas eksperimen yang diterapkan pembelajaran dengan menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL, dan kelas 10 MIPA 4 sebanyak 38 siswa sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran non-metode Project Based Learning atau PJBL. Terima kasih, sekian pemaparan proposal skripsi yang sudah saya buat. Jika ada yang kurang tepat dan ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.